Halo semuanya, selamat datang di channel Cari Film, tempat kalian semua bisa nonton alur cerita film secara singkat. Pada kesempatan kali ini, gue mau ceritain tentang film Gulliver's Travels yang dirilis pada tahun 2010. Supaya teman-teman yang udah pernah nonton ataupun mungkin belum, bisa dapat nostalgianya dan juga mungkin kepengen nonton lagi. Film yang diperanin sama Jack Black sebagai pemeran utama ini menurut gue sangat jadi menarik karena selain akting Jack Black yang emang bagus, juga cerita dari filmnya emang enak banget buat dinikmatin dengan tambahan unsur-unsur komedi yang ada di dalamnya. Film yang didasari dari folklore atau cerita-cerita rakyat atau juga dongeng kalau kita sebut di Indonesia, tentunya bakalan jadi lebih asik banget dan seru dengan adanya visual yang dihadirkan di film ini. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, gak lupa gue akan selalu doain kalian semua agar tetap selalu sehat kapanpun dan dimanapun kalian semua berada. Juga buat yang suka dengan konten di channel ini, silahkan diklik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya ya. So, gak pakai berlama-lama lagi, let's go to the story guys. Unlucky. Film diawali dari pengenalan pemeran utama bernama Lemuel Gulliver. Dia ini udah kerja selama 10 tahun sebagai pengantar surat di sebuah perusahaan surat kabar. Cuma ya sedihnya selama 10 tahun dia bekerja sebagai pengantar surat, gak pernah satu kali pun dia dapat promosi kenaikan jabatan. Pada hari itu, Gulliver sedang menginterview pelamar kerja baru untuk pengantar surat bernama Dan Quinn. Dan akhirnya dia pun dapat anak buah di bagian kerjaannya. You got sass. I like it. I'm Lemuel Gulliver. Welcome to the team. Jadi ya guys, Gulliver ini sebenarnya menyukai teman satu kantornya yaitu Darcy Silverman. Darcy adalah seorang penulis traveling di perusahaan tersebut. Sayangnya, si Gulliver minder karena jabatan kerjaannya lebih rendah dari si Darcy. Malam harinya, pas dia lagi asik-asiknya main gitar hero, Dan datang dan ngasih tahu kalau dia langsung dipromosiin jadi kepala pengantar surat alias jadi bosnya Gulliver. Gila nggak? Belum juga genap 1 hari kerja udah langsung naik jabatan. Well, tapi tentunya hal ini ngebikin Gulliver autodepresi ya kan? Anyway, be in tomorrow at 7. We're gonna sort of change things up and we're gonna start with getting rid of Guitar Hero. Sebelum pulang, Gulliver nyempetin diri ke ruangannya Darcy karena ternyata dia juga belum pulang. Niatnya sih mau ngajak ngedate, tapi gara-gara dia gugup dan takut ngomong, Gulliver asal ambil kertas yang malah bikin Darcy salah paham dengan mikir kalau Gulliver mau jadi penulis traveling juga. Jadi kertas yang diambil Gulliver itu kayak buat ngelamar kerjaan buat penulis traveling gitu. Akibat perbuatannya sendiri, dia pusing karena nggak punya ide untuk tulisan travelingnya, dan malah ngekopas artikel orang lain untuk ditunjukin ke Darcy. Karena artikel yang dibikin bagus, Darcy pun terkesan dan nawarin Gulliver untuk traveling ke segitiga Bermuda buat cari inspirasi untuk tulisan traveling selanjutnya. I think I have the perfect fluff piece to start you off with. There's a guy down in Bermuda who claims he has the secret to the Bermuda Triangle. It could be a fun way in to explore Bermuda and the smaller islands around it, you know. Okay, so the Bermuda Triangle. Gulliver pun setuju dan akhirnya dia berangkat. Cuma dibuat dalam perjalanan menuju ke segitiga Bermuda, saking bosannya dia ngebaca majalah sampai-sampai ketiduran. Tanpa dia sadarin, perahu yang dinaikinya tiba di lautan dengan cuaca yang sangat ekstrim dan langsung ngarah ke pusaran air yang tinggi banget. Sampai-sampai akhirnya hal itu pun ngebikin dia sama perahunya itu kesedot ke dalam pusaran air itu. Setelah kejadian itu, waktu Gulliver buka matanya, dia nggak bisa gerakin tangan sama kakinya. Dia ngerasa ada sesuatu yang ngerayap di badannya. Cuma tiba-tiba muncul manusia mini yang kenalin dirinya sebagai Edward, jenderal dari pasukan Lilliput.
Awalnya Gulliver kira yang ngerayap tubuhnya kan semut. Cuma abis dia lihat apa yang ada di depan mukanya, Gulliver pun langsung auto shock dong. Dia coba langsung kabur, cuma dengan mudahnya ketangkap lagi sama pasukan manusia liliput. I'm gonna close my eyes, and then I'm gonna open them, and I'll be home in bed. Bring the beast down! Unlucky. Gulliver kemudian dirantai dan ditahan dalam sebuah gua menjadi tawanan manusia liliput. Tapi ternyata dia nggak sendirian. Ada orang lain yang ditahan juga dalam penjara bernama Horatio. Horatio berkata bahwa ia dipenjara karena ia menyukai putri dari kerajaan liliput, yaitu Putri Mary. Dan hal itu adalah hal yang dilarang di sana. Orang dengan status atau kasta yang rendah tidak boleh menyukai orang lain yang memiliki status atau kasta lebih tinggi. Lalu Edward datang dan memerintahkan Gulliver untuk membajak daerah pertanian di negeri liliput. Namun tidak lama berselang, lonceng berbunyi yang memberitahukan bahwa ada penyerangan dari negeri Blefuscian, yaitu negeri yang berseberangan dengan negeri liliput. Fire! Fire is 2 bells, that was 3! It's an Tabla fusion! The princess! Edward berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan Putri Mary. Horatio juga memohon kepada Gulliver untuk membantu menyelamatkan sang putri. Dan dia pun gak pakai lama langsung ngelepasin rantai-rantai yang ikat Gulliver. Pasukan Blefuscian terkejut dengan sosok Gulliver yang sangat besar, dan dengan mudahnya Gulliver menyelamatkan Putri Mary. Tapi ternyata keadaan belum aman. Masih ada satu masalah yang belum diselesaikan, yaitu istana kerajaan yang terbakar dan ternyata sang raja masih ada di dalam. Di sini Gulliver punya ide yang gak disangka-sangka sama orang-orang di negeri liliput. Dilihat sendiri aja ya. It's working! How dare you evacuate yourself on our great and glorious... Yap, gak salah yang kalian lihat. Gulliver ngencingin istana yang terbakar untuk madamin apinya. Tapi beruntungnya sang raja malah berterima kasih dan nyebut Gulliver sebagai penyelamat negeri liliput. Setelah itu diadakan pesta kemenangan dan sang raja nanya ke Gulliver, apa dia berasal dari negeri yang ditakutin kerajaan liliput. Jadi yang dimaksud di sini guys, negeri yang berada di balik kabut tebal dan ditakutin sama semua warga liliput. Gulliver di sini jawab kalau dia berasal dari Manhattan dan sayangnya dia nggak bisa kembali pulang tanpa kapalnya, dia nggak tahu keberadaannya di mana. Akhirnya sang raja nawarin untuk ngebuatin tempat tinggal sementara buat Gulliver selama pasukan liliput ngebantuin dia cari perahunya supaya dia bisa pulang ke tempat asalnya. Penduduk negeri liliput dikenal sebagai pekerja bangunan terbaik dalam hal konstruksi. Dengan waktu yang sangat singkat, rumah idaman Gulliver pun selesai. Gulliver juga ngebangun teater untuk dinikmatin bareng-bareng warga negeri liliput. No, Gulliver. Hubungan pertemanan Gulliver dan Horatio pun jadi semakin dekat pasca kejadian penyerangan negeri Blefuscian. Dan Gulliver ngebantuin Horatio untuk ngedeketin dan ngerayu Putri Mary. Sayangnya hal itu didengar sama Edward dan malah bikin dia semakin benci sama Gulliver. Malamnya, Edward beserta pasukannya akhirnya nemuin puing-puing dari perahu Gulliver, dan Gulliver juga nemuin HP-nya yang ternyata ada voicemail dari Darcy. Ketika ia ngedengerin voicemail tersebut, ternyata Darcy udah tahu kalau artikel yang dibuat Gulliver itu hasil kopas dari artikel orang lain, dan jadi ngebikin Darcy kena masalah. Gulliver pun auto galau dan dia ngerasa bersalah seketika itu juga. Oh, Gulliver. Yeah, she's kind of mad at me right now. Hari berikutnya, sang raja ngejadiin Gulliver sebagai jenderal negeri liliput, yang akhirnya ngebuat Edward makin tambah gak suka lagi sama Gulliver.
Edward dengan sengaja mematikan sistem pertahanan laut negeri Lilliput, dan hal itu jadi kesempatan buat negeri Blefuscian buat nyerang lagi. Gulliver diperintahkan untuk menahan serangan dari Blefuscian, tapi dia sendiri sebenarnya takut. Cuma karena sekarang dia udah jadi jenderal negeri Lilliput, akhirnya dia jalan nemuin Raja Blefuscian dan berunding agar pasukan Blefuscian berpura-pura takut lalu pergi dari sana. Tapi tentunya sang Raja Blefuscian gak peduli sama omongan Gulliver dan malah langsung merintahin pasukannya buat nyerang Gulliver dengan meriam. Ternyata serangan meriam itu malah mantul dan justru ngancurin kapal-kapal dari pasukan Blefuscian. Dan karena kejadian itu, Gulliver mendadak berani dan langsung usir pasukan Blefuscian dari negeri Lilliput. Raja Lilliput pun semakin menyukai Gulliver, sampai akhirnya mereka merenovasi kota hingga menyerupai tempat tinggal Gulliver. Begitu juga perlakuan istimewa buat si Gulliver sendiri. Edward yang lihat hal ini makin kesel, ditambah lagi dengan Putri Mary yang ngebatalin pertunangan antara mereka berdua. Edward langsung ngedatengin Raja Blefuscian dan malah berkhianat untuk ngancurin negeri Lilliput. Ternyata Edward itu nemuin rancangan untuk ngebikin robot dari puing-puing perahu Gulliver, dan dia berencana buat robot itu buat melawan Gulliver serta menguasai negeri Lilliput. Akhirnya Edward datang dengan mengendarai robot tersebut dan langsung nantang Gulliver untuk duel. Dengan pedenya, Gulliver setuju karena nganggap dia bakal menang dengan mudah. Tapi ternyata kenyataan belum tentu seindah yang dipikirin Gulliver. Wow, you are hard. You brought this on yourself, beast. I surrender! I surrender! I surrender! I surrender! Gulliver yang kalah duel mengakui dan meminta maaf kepada warga negeri Lilliput kalau selama ini semua yang dia katakan tentang dirinya bahwa dia adalah seorang yang hebat di negaranya ternyata itu cuma bohong. Dan akhirnya dia pun dilepas di lautan menuju ke arah negeri yang ditakuti oleh bangsa Lilliput. Is this island where we dare not go really as bad as they say? It's delightful. Tanpa disangka-sangka, ternyata negeri yang ditakutin sama bangsa Lilliput selama ini itu adalah negeri raksasa. Gulliver ditangkap dan malah dijadiin boneka sama anak kecil raksasa, dikasih baju, diajak main, dikasih tempat tinggal, rumah-rumahan boneka, ya digituin pokoknya. Scene selanjutnya nunjukin kita kalau ternyata sekarang giliran Darcy yang terdampar di negeri Lilliput dan akhirnya dijadiin tawanan sama Edward. Cuma hal ini dilihat sama Horatio dan dengan gercepnya dia berusaha ngasih tahu Gulliver. Kemudian Gulliver pun bergegas kembali ke negeri Lilliput untuk nyelamatin Darcy. I'm just gonna borrow this parachute if it's okay with you. Darcy yang akhirnya terbebas dari ikatan rantai dan udah ketemu sama Gulliver bermaksud ngajak Gulliver buat balik pulang. Namun Gulliver merasa bahwa dia harus ngebantu negeri Lilliput nyelesain masalah yang terjadi gara-gara kebohongannya. Dia nantang Edward untuk duel ulang dan disaksikan sama semua warga negeri Lilliput juga warga negeri Blefuscian. Hey, Edward! If I win, Lilliput returns to her former glory. Awalnya Gulliver kewalahan ngelawan robot yang dikendarain Edward. Ditambah lagi robot itu pakai sengatan listrik. Gulliver pun hampir kalah duel gara-gara itu. Cuma ya berhubung dia pakai cheat alias dibantu sama Horatio buat putusin energi listrik dari robot itu, akhirnya keadaan pun berbalik dan berakhir dengan Gulliver yang memenangkan duel tersebut.
Setelahnya, Horatio memberanikan diri untuk menyatakan cintanya ke Putri Mary, dan dia juga mendapatkan izin dari sang raja karena keberanian Horatio dalam membantu menyelamatin negeri Lilliput. Melihat hal itu, Gulliver juga nggak mau kalah. Dia juga langsung nyatain perasaan yang selama ini udah dia pendam untuk Darcy, dan akhirnya mereka pun Gulliver dan Darcy akhirnya kembali pulang ke negeri asalnya, lalu kemudian kembali menjalankan aktivitas normal kesehariannya. Tapi sekarang Gulliver udah nggak lagi jadi pengantar surat. Dia jadi penulis traveling bareng Darcy yang sekarang adalah partner dan juga pacarnya. Film pun tamat. Sekian teman-teman semua untuk pembahasan cerita dongeng yang berasal dari negara Inggris ini diadaptasikan menjadi sebuah film yaitu Gulliver's Travels. Gak akan pernah lupa saya berterima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton di channel ini. Kalau punya ide ataupun saran untuk membangun channel ini jadi lebih baik, bisa ditulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe plus klik lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.